Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fairuz Salwa Inindira, mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5 di Universitas Selatan Samasiro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil resum dari materi pertemuan ketiga dari mata kuliah Micro Teaching yang membahas tentang kurikulum merdeka. Kalau di pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang kurikulum 2013, sekarang kita akan menjelaskan konsep dan penerapan kurikulum merdeka itu sendiri. Apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan terhadap guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan, kebutuhan, serta konteks peserta didik. Nah, kurikulum ini itu menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa itu masing-masing. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya ini sebenarnya tidak beda jauh dari kurikulum 2013 yang sama menekankan pendidikan karakter juga, tapi di kurikulum merdeka ini punya beberapa karakteristik utama yang berbeda, yaitu yang pertama pembelajaran berbasis proyek. Jadi project based learning. Jadi ini tuh pembelajaran ini tuh untuk mengembangkan soft skill dan karakter siswa melalui proyek yang nyata gitu. Tidak hanya materi saja. Yang kedua adalah fokus pada materi esensial. Jadi siswa itu punya waktu yang lebih untuk memahami konsep materi itu secara mendalam, terutama dalam literasi dan numerasi. Yang ketiga adalah fleksibilitas untuk guru dan sekolah. Jadi guru itu bisa menyesuaikan proses pembelajaran dengan kemampuan murid secara kondisi lingkungan sekolahnya. Nah, dengan kata lain, pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini lebih bebas dan tidak terlalu kaku seperti kurikulum 2013 atau kurikulum sebelum-sebelumnya gitu. Nah, tujuan dari kurikulum merdeka ini itu dirancang untuk mengatasi learning crisis atau krisis belajar gitu. Nah, membangun sekolah yang aman, inklusif dan menyenangkan, serta meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi arah akhirnya bukan hanya soal nilai akademiknya, tapi juga pembentukan karakter dan kemandirian belajar siswa tersebut. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini juga ada dua jenis penilaian utama, yaitu penilaian formatif yang ini tuh bertujuan untuk memantau proses belajar dan membantu memperbaiki pembelajaran selama proses berlangsung. Nah, yang kedua adalah penilaian sumatif yang digunakan untuk menilai hasil belajar di akhir periode sebagai dasar kenaikan kelas atau kelulusan seperti contohnya itu UTS, UAS begitu. Nah, bentuk penilaiannya juga bisa berupa tes tertulis, praktek, tugas proyek, maupun portofolio tergantung sekolah itu masing-masing. Sama seperti kurikulum 2013, kurikulum merdeka juga ini berfokus pada pembentukan karakter siswa. Tapi konsep ini tuh dikemas dalam profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global. Nah, tujuannya ini agar siswa itu bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga punya karakter kuat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini juga ada kurikulum merdeka juga membagi jenjang pendidikan ke dalam beberapa fase belajar. Nah, yang pertama itu ada fase fondasi, yaitu untuk PAUD. Fase A itu kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B itu kelas 3 sampai 4 SD, fase C itu kelas 5 sampai 6 SD, fase D itu kelas 7 sampai 9 SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F itu kelas 11 sampai 12 SMA. Jadi setiap fase itu punya capaian pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswanya masing-masing. Ada 3 keunggulan dari kurikulum merdeka ini. Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam gitu. Jadi karena fokus pada materi esensial saja, siswa bisa belajar lebih bermakna dan tidak terburu-buru gitu. Yang kedua adalah lebih merdeka, siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Nah, guru pun juga bisa mengajar sesuai dengan tahap capaian siswa. Nah, sementara sekolah punya kewenangan mengembangkan kurikulumnya itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Nah, jadi pembelajaran itu dilakukan melalui proyek yang mengangkat isu-isu nyata seperti lingkungan, kesehatan, sehingga siswa itu lebih aktif dan kreatif.
Dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu, punya perbedaannya masing-masing. Kalau kita bandingkan ada beberapa perbedaan, yang sangat penting dari yang pertama itu dari tujuannya. Nah, kurikulum 2013 ini kan, berfokus pada standar nasional pendidikan, ya kan? Sedangkan kurikulum Merdeka itu menambahkan lagi, tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dari jam pelajarannya juga kurikulum 2013 itu diatur per minggu, sedangkan kurikulum Merdeka itu diatur per tahun, jadi lebih fleksibel begitu. Nah, dari proses pembelajaran kurikulum 2013 itu lebih banyak dilakukan di dalam ruang kelas aja, sedangkan kalau kurikulum Merdeka itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, yang terakhir adalah dari penilaian. Nah, kalau kurikulum 2013 itu menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka itu menilai dari penguatan karakter dan kegiatan berbasis proyek tersebut. Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah kurikulum Merdeka itu memberikan kebebasan yang lebih luas bagi guru, siswa, maupun sekolah dalam mengelola proses pembelajaran. Nah, di kurikulum Merdeka ini juga menekankan bahwa setiap siswa itu punya potensi yang berbeda-beda dan pendidikan itu seharusnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa itu masing-masing. Oke, that's all for today, Risam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.